Selamat datang kembali di channel Sarjana Coding. Pada video pertemuan ke-7 ini kita akan membuat CRUD data pengarang. Oke, langsung saja silakan teman-teman aktifkan Excel-nya terlebih dahulu. Klik tombol start pada Aperture dan SQL. Kemudian silakan teman-teman akses aplikasinya seperti biasa dengan mengetikkan localhost/perpus. Oke, ini adalah halaman login untuk sistem aplikasi perpustakaan kita. Bagi teman-teman yang baru mengikuti seri tutorial pembuatan aplikasi perpustakaan ini, silakan tonton videonya dari awal. Oke, silakan login menggunakan username dan password yang sudah teman-teman buat pada pertemuan sebelumnya. Oke, ini adalah halaman dashboard dari aplikasi perpustakaan kita. Pada pertemuan ke-6 kemarin kita sudah membuat data anggota. Jadi tambah data anggota, terus menampilkan data anggota, edit data anggota, dan hapus data anggota. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membuat hal yang sama pada data pengarang atau pengarang buku. Silakan teman-teman buka Sublime Text-nya atau tag editornya. Oke, ini kita close saja semua. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat controller baru. Caranya klik kanan, new file. Kemudian kita beri dengan nama pengarang.php. Oke. Kemudian kita tuliskan script seperti biasa untuk controller. Jadi PHP kelas pengarang extend CE controller. Oke, kemudian di sini kita buat function index, public function index. Kemudian di sini kita tuliskan seperti ini, content sama dengan folder pengarang slash v_pengarang. Oke. Kemudian kita buat untuk judul sama dengan daftar data pengarang. Oke, yang di sini berikutnya this view di dashboard variable isi. Oke, sekarang langkah berikutnya kita buka file v_menu yang ada di dalam folder views, kemudian buka pada file v_menu.php. Oke. Pada menu pengarang ini kita akan mengarahkan linknya ke, kita tulis dulu seperti ini, base URL
Kemudian kita arahkan ke controller pengarang. Silakan di save, kemudian refresh di browser. Oke, sekarang kita klik pada menu pengarang. Oke, di sini katanya unable to load request file. Oke, ini karena kita belum membuat file v_pengarang yang ada di dalam folder pengarang. Oke, langkah berikutnya adalah kita membuat folder baru di dalam folder views. Caranya klik kanan, kemudian klik new folder. Kemudian kita beri nama foldernya dengan nama pengarang. Oke. Kemudian di dalam folder pengarang ini kita buat new file, kemudian di save. Kita beri dengan nama v_pengarang.php. Oke, berikutnya kita refresh lagi. Maka di sini sudah tidak terjadi error karena kita sudah buatkan file v_pengarang yang ada di dalam folder pengarang. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat form untuk input data pengarang. Oke, kita kopikan aja dari form anggota. Ini kita copy, kemudian kita pastekan di file. Kita kopikan aja dari file v_anggota. Kita klik, kemudian ini kita copy, kemudian kita pastekan di file v_pengarang. Oke. Oke, untuk loopingnya kita hapus, nanti kita buat lagi, kita sesuaikan dengan isi dari tabel pengarang. Oke, selanjutnya kita buat tabel pengarang di database kita. Silakan teman-teman ketikkan localhost/php_myadmin. Oke, di database purpose ini kita buat tabel baru dengan nama tabel pengarang. Oke, di sini yang pertama kita buat ID pengarang, kemudian nama pengarang. Oke, untuk ID pengarang ini kita jadikan auto increment. Kemudian untuk nama pengarang kita beri tipenya varchar, kemudian kita beri panjangnya 50. Oke, seperti ini. Kemudian silakan klik tombol save. Oke, ini adalah struktur tabel dari tabel pengarang. Cuma ada dua field, yaitu ID pengarang dan nama pengarang. Oke, langkah berikutnya kita kembali ke codingan kita. Untuk tabel ini kita cuma butuh 3 kolom, jadi ini kita hapus. Ini diganti dengan ID pengarang, kemudian ini nama pengarang. Sekarang kita refresh. Nah, di sini sudah ada tabel dengan kolom ID pengarang, nama pengarang, dan aksi. Oke, sekarang kita perbaiki untuk tombolnya. Di sini masih tambah anggota, kita ganti ke tambah pengarang. Oke, kembali ke file v_pengarang. Di sini kita
ganti, kita arahkan ke controller pengarang, ke function tambah pengarang. Oke. Kemudian kita ubah juga untuk nama tombolnya, tambah pengarang. Oke, sekarang kita refresh, kemudian kita klik pada tombol tambah pengarang, maka di sini akan memberikan pesan pick no font karena kita belum membuat function tambah pengarang di dalam controller pengarang. Oke, sekarang kita buat terlebih dahulu. Silakan ke controller pengarang. Di sini kita buat function baru dengan nama function tambah pengarang. Oke, ini kita copy aja. Kemudian kita ganti nama fungsinya dengan tambah pengarang. Oke, di konten ini kita ganti juga untuk filenya, kita ganti ke form pengarang. Kemudian ini adalah form tambah pengarang. Oke. Kalau kita klik, maka di sini akan sama seperti tadi karena kita belum membuat file form underscore pengarang di dalam folder pengarang. Sekarang kita buat di dalam folder pengarang ini, kita buat file satu lagi dengan nama form underscore pengarang. Oke, kita save, kemudian kita tambahkan ekstensi .php. Oke, untuk file menu ini kita close saja. Untuk form ini kita kopikan juga dari form anggota. Kita copy aja ini, kemudian kita pastekan di form underscore pengarang. Oke. Oke, sekarang kita refresh, kemudian kita klik pada tombol tambah pengarang. Oke, ini adalah form yang nantinya akan kita gunakan untuk input data pengarang. Tapi ini kita hapus kolom-kolomnya atau inputannya kita sesuaikan dengan yang di tabel. Di tabel itu ada ID pengarang, kemudian juga nama pengarang. Oke, yang ini kita hapus. Kita butuh satu aja. Kemudian yang ini sampai ini kita hapus. Kemudian ini kita hapus sampai sini. Oke, sekarang kita save, kemudian refresh di browser. Oke. Ini kita perbaiki, ini bukan nama anggota tapi nama pengarang. Name-nya kita ganti juga nama pengarang. Kemudian untuk labelnya kita ganti juga nama pengarang. Kemudian di placeholder-nya juga ganti ke pengarang. Oke. Kemudian di tombol cancel ini kita arahkan ke controller pengarang. Oke, untuk actionnya di formnya ini actionnya juga kita ganti. Kita arahkan actionnya ke controller pengarang, kemudian ke function simpan. Oke. Nah, di sini kita tidak memerlukan
inputan untuk ID pengarang. Karena ID pengarangnya sudah disetting auto increment, jadi setiap ada tambahan data baru, maka ID pengarangnya ini akan nambah 1. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, jadi yang diperlukan untuk inputan data pengarang ini cuman nama pengarangnya saja. Oke, ini sudah beres, tinggal kita buat function simpan di controller pengarang. Oke, kita buat di sini public function simpan, kemudian di sini array, atau kita bisa buat seperti ini, variable data, nama pengarang sama dengan this input push nama pengarang, kemudian variable query sama dengan this db insert. Ini kita mau insert ke tabel mana gitu ya, ini ke tabel pengarang. Data yang mau diinsert mana? Data yang mau diinsert adalah variabel data. Oke. Kemudian if jika variabel query sama dengan true, maka kita buat flash datanya. This session set flash data info, kemudian pesan yang mau ditampilkan adalah data berhasil disimpan. Oke, kemudian redirect ke controller ini sendiri, ke controller pengarang. Oke, artinya ketika diredirect ke controller pengarang, maka sama juga dengan mengeksekusi function index ini. Oke, nah sekarang kita lakukan input data pengarangnya. Misalkan di sini adalah pengarang ke-1. Oke, kemudian kita simpan. Oke, sekarang kita cek di tabel pengarang apakah datanya sudah berhasil disimpan. Oke, ternyata datanya sudah berhasil disimpan. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menampilkan data pengarang ini ke dalam tabel aplikasi kita. Oke, seperti biasa, di function index ini kita tambahkan variable isi data. Di sini this duplicate, kemudian kita sertakan nama tabelnya, yaitu pengarang, kemudian kita result. Selalu teman-teman gunakan vardam untuk ngecek datanya sudah berhasil diambil apa belum gitu ya. Oke, ini kita copy, kemudian kita refresh. Nah, di sini datanya sudah berhasil diambil. Kalau sudah berhasil seperti ini, maka langkah selanjutnya kita lakukan perulangan di file v_pengarang ini. Kita buat script PHP terlebih dahulu seperti ini.
Kemudian for each variable data asrow, ini tidak harus selalu asrow ya, ini hanya variabel, nanti bisa teman-teman ganti apa aja. Oke. Kemudian di sini tr, di sini td, di sini php. Sama dengan variabel row id pengarang. Kemudian di bawahnya kita buat td baru lagi untuk nama pengarangnya. Variabel row nama pengarang. Oke. Yang berikutnya kita akan membuat untuk aksi. Di aksi ini nanti ada tombol edit dan tombol delete. Oke, sampai ini kita refresh terlebih dahulu. Maka di sini akan ditampilkan ID pengarangnya dan nama pengarangnya. Oke, sekarang kita buat tombol untuk aksi ini, tombol edit dan tombol delete atau tombol hapus. Oke, di sini kita buat link href, kita buat kelas btn success btn fs, kemudian kita beri nama tombolnya dengan edit. Oke, kemudian di href-nya ini kita tuliskan script PHP. PHP base URL, kita arahkan ke controller pengarang, kemudian ke function edit. Berikutnya kita tuliskan script PHP lagi, kemudian kita tulis ID pengarang. Oke, ini artinya kita akan melakukan edit data pengarang berdasarkan ID pengarangnya. Oke. Kita refresh dulu. Oke, di sini sudah ada tombol edit. Tinggal kita buat tombol delete. Kita buat link satu lagi, href kelas btn ranger, supaya warna buttonnya jadi merah, btn fs. Kemudian di sini beri nama tombolnya adalah hapus. Oke, untuk href-nya ini kita isi seperti biasa. Kita tuliskan script PHP, kemudian base URL, kita arahkan ke controller pengarang, ke function hapus, kemudian kita sertakan juga ID pengarangnya, row ID pengarang. Oke, untuk hapus ini, untuk tombol hapus ini kita beri konfirmasi. Jadi ketika tombol hapusnya diklik, maka akan keluar konfirmasi cancel atau oke gitu ya. Jadi tidak langsung dihapus, tapi keluar konfirmasi terlebih dahulu gitu. Jadi kita tambahkan seperti ini, on klik. Jika diklik, maka return confirm. Kemudian di sini pesan yang akan kita tampilkan nanti, misalkan yakin mau menghapus. Oke. Oke, kita tambahkan satu lagi, tambah pengarang,
Kemudian di sini misalkan kita tambahkan pengarang kedua. Oke, simpan. Nah, maka di sini sekarang sudah ada dua data, pengarang ke-1 dan pengarang kedua. Selanjutnya kita akan membuat form edit untuk melakukan edit data ini. Oke, langsung saja. Oke, sekarang kita klik pada tombol edit, maka di sini akan terjadi error karena kita belum membuat function edit di dalam controller pengarang. Oke, sekarang kita buat. Kita ke controller pengarang, kita kopikan aja untuk function tambah pengarang ini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, jangan lupa kita ganti nama functionnya dengan edit, dengan function edit. Kemudian kita sertakan ID-nya juga. Oke, di sini kita ganti form pengarangnya dengan edit pengarang. Kemudian untuk judulnya kita ganti juga, ini form edit pengarang. Kemudian di sini kita tuliskan seperti ini, variabel isi data. Ini tidak harus selalu data ya, bisa teman-teman ganti nanti. Oke, kemudian di sini this m pengarang edit. Oke, kita sertakan ID-nya atau kita copy dari sini. Oke, langkah selanjutnya kita akan memerlukan M pengarang atau model pengarang untuk mengirimkan data edit atau data yang kita klik ketika edit. Oke, sebelumnya di controller pengarang ini kita buat construct public function construct kemudian di sini kita tuliskan parent kemudian di sini this load model ini nanti kita buat ya M pengarang. Oke. Selanjutnya kita buat M pengarang ini atau model pengarang ini. Caranya silakan di folder models ini kita buat file baru dengan nama M pengarang. Oke, kita save, kemudian kita beri ekstensi .php. Oke, seperti biasa kita tuliskan script PHP seperti ini, kelas m underscore pengarang extend ci model. Kemudian di sini kita buat function public function, kemudian kita kopikan dari controller pengarang, kita kopikan ini. Oke. Kemudian di sini kita tuliskan this db where. Ini adalah nama kolomnya di pengarang. Kemudian kita tuliskan parameternya di sini, parameter ID ini. Kemudian return this
db get. Di sini kita tuliskan nama tabelnya yaitu pengarang. Kemudian kita tuliskan row re. Oke, kalau sekarang kita refresh, maka di sini errornya adalah karena kita belum membuat file edit underscore pengarang di dalam folder pengarang. Oke, sekarang kita buat di folder pengarang ini, kita buat file baru lagi dengan nama edit pengarang dengan ekstensi .php. Oke, langkah selanjutnya adalah kita kopikan dari script form pengarang ini. Oke, ini kita kopikan untuk membuat ID pengarangnya. Jadi di sini ID pengarang. Karena untuk edit ini kita membutuhkan ID untuk merubah datanya. Jadi nanti kita ketika ngedit itu mau ngedit data berdasarkan ID yang mana gitu ya. Oke, ini kita name-nya ganti ke ID pengarang. Oke, untuk ID pengarang ini kita jadikan sebagai read only supaya tidak bisa diedit. Oke, kemudian kita tambahkan value, kita tuliskan script PHP sama dengan variable data, kemudian ini ID pengarang. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Oke ya, di sini ID pengarangnya sudah berhasil diambil sesuai dengan ID yang dikirimkan lewat ini, lewat URL. Oke, kita coba cancel. Kemudian kita coba edit untuk pengarang yang dengan ID nomor 2. Maka ketika diklik, ID pengarangnya adalah 2. Ya, langkah berikutnya kita akan menampilkan nama pengarangnya. Oke, di sini kita tambahkan value sama dengan script PHP, variable data, nama pengarang. Oke, kita refresh. Oke, ini ID pengarangnya 2, nama pengarangnya 2. Oke, kalau kita mau edit yang 1, kan nanti di sini ID-nya 1, kemudian nama pengarangnya juga pengarang ke 1. Oke, langkah berikutnya adalah di form ini kita ganti actionnya, kita arahkan ke controller pengarang ke function update. Oke, kemudian ini kita ganti nama buttonnya ke update. Oke, sekarang kita refresh. Ini sudah ganti update. Sekarang kita akan membuat function update ini di controller pengarang. Oke, ke controller pengarang kita buat public function update.
Di sini variabel ID pengarang sama dengan this input host ID pengarang. Kemudian kita buat variabel data nama pengarang sama dengan this input host nama pengarang. Oke, kemudian kita kopikan aja dari script ini biar tidak terlalu lama. Oke, kemudian di sini kita ganti this pengarang, kemudian ini function update, kemudian kita kopikan ID pengarang ini ke sini. Kemudian di flash datanya kita ganti data berhasil di update. Oke. Sekarang kita buat function update di m_pengarang. Oke, di sini kita buat seperti ini, public function is dp where ID pengarang variable ID pengarang, kemudian this dp update oke, ada yang kurang ya. Kembali ke controller pengarang, kita kopikan variabel data ini, kita taruh di sini. Oke, begitu juga di m_model m_pengarang ini kita tambahkan variabel data. Oke, kita tuliskan di sini nama tabelnya pengarang, kemudian ini data. Jadi saya mau mengupdate data berdasarkan ID yang saya klik, jadi bacanya seperti itu. Oke, silakan kembali ke browser. Di sini kita ganti untuk nama pengarangnya. Oke, misalkan Ahmad gitu ya. Kemudian klik tombol update. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini untuk pengarang dengan ID nomor 1 namanya sudah ganti menjadi Ahmad. Oke, sekarang kita edit juga untuk pengarang yang punya ID 2 ini. Caranya klik tombol edit, kemudian nama pengarangnya ini kita ganti misalkan Abdullah gitu ya. Oke, kemudian update. Nah, di sini datanya sudah berhasil diubah atau diupdate. Oke, yang terakhir kita akan membuat function dari tombol hapus ini. Oke, kita kembali ke file v_pengarang. Di sini kita tadi sudah buat tombol hapusnya. Di sini diarahkan ke controller pengarang ke function hapus. Oke, berarti di controller pengarang ini kita buat function baru, public function, nama functionnya adalah hapus. Kemudian kita sertakan ID-nya.
Kemudian di sini langsung variable query, atau kita kopikan aja ya dari sini. Variable query this m pengarang, kita ganti fungsinya ini ke hapus. Ini tidak perlu data, cuman perlu ID aja. Oke. Jika penghapusannya berhasil, maka kita kirimkan flash data dengan informasi data berhasil dihapus. Oke. Sekarang kita buat function hapus di m_pengarang. Oke, kita kembali ke sini, kita buat function baru lagi. Kita kopikan aja dari sini. Oke, this dbware id pengarang, kemudian ini ganti dengan id. Kemudian ini bukan db update tapi delete. Delete ini tidak perlu parameter, jadi cuman menuliskan dari nama tabelnya. Oke, kita coba klik tombol hapus. Oke, di sini ada konfirmasi terlebih dahulu. Yakin mau menghapus. Jika diklik tombol OK, maka data akan dihapus. Jika diklik tombol cancel, maka data tidak jadi dihapus. Oke, kita cancel dulu. Kemudian kita klik tombol hapus lagi, kemudian klik OK. Maka di sini data berhasil dihapus, dan juga di sini menampilkan alert dengan informasi data berhasil dihapus. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan video ke-7 kali ini. Pada video pertemuan berikutnya kita akan membuat CRUD data penerbit. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.